Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Tapi pun, Ya pun. Ya pun. Ya pun. Yang saya hormati Bapak Nirwan Saputra, SPD, selaku Duta Teknologi 2019, yang dulu dikenal dengan Duta Rumah Belajar. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, sahabat teknologi 2023, ada Ibu Roslina SPDGR dari SMA Negeri 3 Kota Bumi, ada Bapak Rudi Riawan dari SMP 7 Tulang Bawang Barat, dan ada Bu Sri Murdiawati Eskom dari SMP Al-Huda Jati Agung Langsel. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual ya. Mudah-mudahan kegiatan kita berjalan lancar ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita selama ke depan akan melakukan webinar selama 60 menit. Jadi kepada Bapak Ibu narasumber hanya diberikan waktu selama 15 menit ya. Nanti 15 menitnya adalah sesi tanya jawab. Baik, marilah kita buka acara kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya adalah sambutan atau pengarahan dari Duta Teknologi tahun 2019 kepada Bapak Nirwan Saputra. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Supran. Konfirmasi apakah suara saya jelas, Pak? Jelas, Pak? Jelas, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Kalau mesuji ada tabi oi Pak Supran. Jawabannya jaoi. Tabi oi. Oh, jaoi. Ya, itu salah satu. Sudah dibuat ininya. Aturan untuk daerah ya. Jadi kalau Lampung ada tabi pun, kita ada tabi oi untuk di mesuji. Insya Allah sama artinya. Baik, yang saya hormati Pak Supran Fuad selaku moderator, rekan saya yang sudah lama nih ya, luar biasa, masih setia juga menggawangi kegiatan pembatik. Ini adalah menemani teman-teman semua di sini. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan sahabat teknologi yang luar biasa, Bu Roslina, kemudian Pak Rudi Riawan dan Bu Sri Murdiawati. Kemudian tak lupa untuk Bapak Ibu guru hebat yang senantiasa bersemangat ya, nggak habis-habis ini baterainya untuk belajar, yang insya Allah tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan terbaik untuk siswa-siswi kita di kelas-kelas yang kita mampu. Baik Bapak Ibu, setelah kita memanjatkan syukur, kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW, semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini, insya Allah kita luruskan niat untuk semata-mata untuk belajar ya, belajar, berbagi, berkolaborasi, yang mudah-mudahan dengan ketulusan niat kita, Allah ganjar dengan berlipat kebaikan dan pahala yang nantinya akan memberikan kebaikan pula, dampaknya tidak hanya pada diri kita, tapi juga bagi siswa-siswi kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sahabat teknologi yang pada sore hari ini berkesempatan untuk berbagi praktik baik. Kemudian mewakili Pusdatin Kemendikbud, Ristek, dan juga rekan-rekan Duta Teknologi Provinsi Lampung, kebetulan yang bisa hadir untuk menemani semua saya, ini menyampaikan salam semangat untuk Bapak Ibu semua, kemudian menyampaikan selamat kepada rekan-rekan sahabat teknologi. Bapak Ibu, ini kembali saya sampaikan bahwa Bu Roslina, kemudian Bu Sri Murdiawati, kemudian Pak Rudi Riawan adalah
Sahabat Teknologi tahun 2023, di mana mereka telah melewati serangkaian kegiatan yang cukup panjang ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini sudah nggak asing ya untuk Pak Rudi Riawan ini hampir setiap tahun mengikuti, luar biasa semangatnya. Kemudian Bu Roslina, kemudian Bu Sri Murdiawati ini melewati serangkaian kegiatan dari mulai pembatik level 1. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, ada iklan ya. Pak Mario, makasih ya Pak Yo. Iya, ini kebetulan kemarau Bapak Ibu. Jadi saya memperbaiki pompa air sendiri, ternyata tidak teratasi, harus dibantu oleh orang lain. Alhamdulillah sudah selesai dan agak aman, setelah ini bisa mandi dengan sepuas mungkin Bapak Ibu. Kalau kemarin masih ngirit-ngirit air. Baik, saya lanjutkan kembali Bapak Ibu. Ini wajahnya nggak asing di sini ya. Insya Allah ini Bapak Ibu yang luar biasa, ada Bu Sarah, kemudian Bu Sita, Bu Endang, dan rekan-rekan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita ketahui bersama bahwa perjalanan 3 sahabat teknologi kita pada sore hari yang akan berbagi luar biasa, cukup panjang dari mulai level 1 yaitu literasi ya. Bagaimana Bapak Ibu telah belajar, mengupdate pengetahuan terkait pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran. Di level kedua, Bapak Ibu coba untuk mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari. Kemudian di level ketiga, Bapak Ibu mengkreasi ya, Bapak Ibu membuat media pembelajaran yang beragam, yang luar biasa. Sudah kami lihat hasilnya dan alhamdulillah dari sekian ratus, sekian ribu peserta, terpilihlah 31 sahabat teknologi yang artinya adalah Bapak Ibu pilihan yang berkesempatan untuk melanjutkan di level 4 ini, yaitu level berbagi. Di mana pada level 4 ini Bapak Ibu semua berkesempatan untuk berbagi praktik baik terhadap apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, pengintegrasian TIK dalam pembelajaran, sehingga apa yang sudah Bapak Ibu lakukan kebermanfaatannya tidak hanya Bapak Ibu yang merasakan, tetapi mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, hari ini akan memberikan inspirasi kepada rekan-rekan guru yang sudah hadir pada sore hari ini untuk bisa melaksanakan apa yang praktik baik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk webinar pada sore hari ini mengangkat tema menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar ya. Di sini akan masing-masing dari sahabat teknologi kita akan berbagi terkait pemanfaatan akun belajar.id dan platform teknologi dalam membuat inovasi pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu sahabat teknologi ini sudah mempunyai banyak praktik baik yang sudah dilakukan di kelas-kelas mereka ya. Kalau Bapak Ibu update informasi, sudah nggak asing lagi ya nama Bu Roslina, kemudian Pak Rudi Riawan, dan Bu Sri Murdiawati. Maka akan sangat kesempatan yang langka ya. Ini Bapak Ibu semua bisa berkolaborasi, bisa berbagi, bisa saling berdiskusi terkait apa-apa yang sudah mereka lakukan terkait pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, sehingga pertemuan pada sore hari ini tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi saya yakin harapan dari ketiga narasumber kita, begitu juga Pusdatin ya, berharap bahwa dengan adanya level 4 ini, kegiatan berbagi, maka akan semakin banyak praktik baik yang dilakukan di kelas-kelas kita, tidak hanya di kelas-kelas sahabat teknologi yang akan berbagi pada sore hari ini, tetapi kita semua memulai dari hal-hal kecil di kelas-kelas kita dengan coba mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin itu Bapak Ibu, besar harapan saya kepada ketiga narasumber ya, Pak Rudi Riawan, Bu Sri Murdiawati, dan Bu Roslina, jangan pelit-pelit untuk berbagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin apa yang bisa dibagi, maka mohon jangan tanggung-tanggung ya untuk dibagi, sehingga akan ada inspirasi yang lahir dari kegiatan kita pada sore hari ini. Kemudian untuk para peserta webinar kita pada sore hari ini, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu istirahatnya, di mana mungkin ini jam-jam sibuk, jam-jamnya banyak kegiatan, tetapi karena memang Bapak Ibu niat untuk belajar, Bapak Ibu buatkan niat untuk bisa bergabung di webinar kita pada sore hari ini.
Mungkin itu Pak Sukron, Pak Budidawan, Bu Sri Murdiawati, dan Bu Roslina yang bisa sampaikan. Intinya adalah selamat berbagi Bapak Ibu, selamat belajar, selamat berkolaborasi, dan mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, tetapi ini menjadi awalan bagi Bapak Ibu untuk terus mau berbagi praktik baik, sehingga kebermanfaatan dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu bisa juga dilaksanakan oleh rekan-rekan guru lain yang bisa mendengarkan atau berdiskusi pada sore hari ini. Cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat berbagi, selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf ini belum direkam Pak Dudi ya? Eh, Sudah direkam belum ya? Sudah Pak. Sudah. Oh iya, siap. Saya sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Nirwan selaku Duta Rumah Belajar atau Duta Teknologi tahun 2019. Saya juga banyak belajar dari beliau ya. Kebetulan saya sering kegiatan bareng beliau dan memang luar biasa. Tidak kaleng-kaleng ilmunya kalau kelas duta mah. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pemaparan atau berbagi praktik baik dari sahabat teknologi tahun 2023. Untuk yang pertama, berbagi praktik baik oleh Ibu Roslina. Baik, sebelumnya saya isi pantun dulu ini ya. Ke Singaparna membeli ikan. Cakep. Kepada Ibu Roslina kami persilahkan selama 15 menit dari sekarang. Bisa aja Bapak. Belum masuk Ibu suaranya. Cakep. Belum Ibu. Terima kasih Pak Sukron atas kesempatannya. Nah, suara saya aman ya? Halo, Pak Sukron, suara saya masuk? Masuk putus-putus tadi Bu. Masuk tapi putus-putus Bu. Mungkin di off-kan saja kameranya. Iya. Oke, saya pakai halo, saya off cam, terus saya suaranya pakai perangkat yang berbeda ya. Oke, ini aman ya? Aman Bu. Oke, Aman, Bu. saya langsung share screen aja, Bapak Ibu. Mudah-mudahan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Tampil Bapak Ibu? Waduh. Sudah Bu. Udah? Sudah ya? Oke. Tidak terpental ya? Aman ya? Oke. Aman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya Bu. Ya, Bapak Ibu tadi saya sudah diperkenalkan ya oleh Pak Sukron Fuad. Saya adalah Roslina, biasa dipanggil Ibu Osi. Langsung aja ya Bapak Ibu. Sore hari ini kami akan berbagi praktik baik ya tentang pemanfaatan akun Belajar ID dan platform teknologi dalam membuat inovasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya dulu nih.
dari gambar ini boleh tulis dong di kolom chat yang disukai Bapak Ibu gambar nomor berapa? Nanti saya cek ya di kolom chat. Saya cek di kolom. Pak Mirwan nomor 2 ya. Suka lontong sayur nih Pak Mirwan. Bu Sri suka nasi uduk ya. Bu Endang suka nasi goreng nih. Pak Rudi nasi uduk ya. Ibu Suparmi sandwich. Bapak Ibu ya. Jadi beraneka ragam ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu sukai. Berbeda-beda, tidak sama. Nah, ini nanti arahnya ke murid kita, Bapak Ibu ya. Oke, saya langsung dulu ya. Jawabannya saya simpan. Nah, Bapak Ibu, dalam membuat inovasi pembelajaran, itu saya memanfaatkan akun Belajar ID dan platform Merdeka Mengajar. Ya. Nah, kemudian sebelum saya membuat inovasi pembelajaran, itu saya mencari referensi modul ajar dan bahan ajar di platform Merdeka Mengajar, ya, di menu perangkat ajar dan di menu bukti karya. Kalau untuk assessment, saya carinya di menu assessment. Nah, Bapak Ibu, nah sebelum merancang pembelajaran, kita pertama kali itu adalah membuat modul ajar ya Bapak Ibu. Nah, dalam membuat modul ajar itu banyak hal yang perlu kita persiapkan Bapak Ibu ya. Karena di dalam modul ajar itu ada assessment, kemudian ada model, metode pembelajaran, kemudian bahan ajar, kemudian ada langkah-langkah pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu, dalam merancang pembelajaran, kita harus memperhatikan kebutuhan murid kita, ya, baik itu gaya belajarnya, kemudian kesiapan belajarnya, dan minat belajarnya. Nah, tadi gambar yang 5 tadi, Bapak Ibu, itu berkaitan dengan minat kita ya Bapak Ibu. Bapak Ibu aja berbeda-beda ya minatnya, ada yang nasi uduk, ada yang lontong sayur sarapannya. Nah, begitu juga dengan murid kita. Jadi murid kita itu tidak sama, mereka itu menyukai hal yang berbeda-beda. Kebutuhan mereka berbeda, kesiapan mereka berbeda, dan gaya belajar mereka berbeda ya. Nah, makanya kita perlu melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar dari murid kita. Nah, ketika saya merancang pembelajaran, asesmen diagnostik yang saya gunakan, itu saya menggunakan asesmen diagnostik non-kognitif, itu menggunakan aplikasi Aku Pintar ya. Jadi murid-murid saya suruh ngetes gitu pakai handphone mereka, kemudian hasilnya itu saya olah. Untuk yang asesmen non-kognitif, itu saya berikan mereka pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang saya ajarkan. Lalu saya kelompokkan sesuai dengan kesiapan belajarnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita menentukan model dan metode pembelajaran yang harus kita gunakan. Kenapa kita harus menentukan model? Karena dalam rancangan pembelajaran kita itu perlu sintak-sintak yang jelas, Bapak Ibu, supaya ketika kita menerapkannya di kelas, itu dia sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Nah, untuk melengkapi kegiatan pembelajaran itu, maka kita perlu ya merancang bahan ajar, Bapak Ibu di sini ya. Bahan ajar itu berupa media pembelajaran, kemudian materi ajar, LKPD, dan video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, saya itu kemarin membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Google Site, ya. Tampilannya seperti yang ada di layar, Bapak Ibu ya. Nah, jadi isinya ada asesmen diagnostik, kemudian ada LKPD, ada materi ajar, video pembelajaran, ada asesmen, kemudian ada refleksi pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, kemudian
Sabar ya Bapak. Kecepatan ya. Nah, Bapak Ibu, bahan ajar yang saya buat itu ya, menggunakan akun Belajar ID, itu saya membuat media pembelajaran interaktif menggunakan Google Site. Nah, kemudian saya juga membuat materi ajar dan LKPD itu menggunakan Google Dokumen. Nah, untuk LKPD ini Bapak Ibu, itu saya menerapkannya tidak saya print ya Bapak Ibu. Jadi saya gunakan prinsip kolaborasi dengan murid menggunakan Google Dokumen. Jadi murid-murid itu saya minta untuk mendownload ya di HP mereka itu aplikasi Google Docs. Nah, kemudian link LKPD-nya itu saya bagikan ke mereka dan mereka saya jadikan editor. Nah, tapi mereka perlu mengcopy terlebih dahulu sebelum mengedit karena nanti kalau ngedit semua sekelas kan jadi timpah-timpahan. Jadi mereka copy per kelompok. Nah, jadi mereka mengedit per kelompok sesuai dengan yang sudah mereka lakukan. Nah, jadi mereka pakai handphone Bapak Ibu, seperti yang ada di gambar-gambar di slide ini Bapak Ibu ya. Nah, ini anak-anak ngisi LKPD-nya langsung di handphone mereka. Jadi nggak pakai kertas lagi gitu. Nah, kemudian materi ajar itu juga saya pakai Google Dokumen Bapak Ibu ya. Nah, itu linknya juga saya bagikan ke mereka. Jadi mereka literasinya literasi digital ya, jadi pakai handphone gitu, nggak pakai print gitu. Jadi handphone yang dimiliki siswa itu maksimal digunakan untuk pembelajaran di kelas. Jadi mereka tidak ada kesempatan untuk memanfaatkan handphone itu untuk hal lain ketika pembelajaran berlangsung. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, ini MPI-nya dan ini materi ajar. Saya coba klik nanti ya Bapak Ibu, karena nanti takutnya dia nggak kebuka, malah saya terpental. Saya terus dulu ya Bapak Ibu, nanti saya balik lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah saya coba putarkan video ya, video praktik pembelajaran memanfaatkan TIK di kelas saya Bapak. Nah, ini saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini selain menggunakan LKPD, materi ajar, video pembelajaran Bapak Ibu, karena saya kan guru eksak ya, guru fisika. Jadi anak-anak itu bukan hanya praktek menggunakan alat lab, tapi juga virtual lab. Nah, ini video pembelajaran memanfaatkan virtual lab Bapak Ibu.
Oh ya, kemudian Bapak Ibu, untuk ice breaking dan refleksi pembelajaran di kelas, saya menggunakan Mentimeter dan Padlet. Nah, jadi ice breakingnya ini Bapak Ibu saya kasih pertanyaan-pertanyaan positif yang memotivasi diri mereka. Jadi mereka senang gitu anak-anak itu ya, apalagi untuk anak-anak SMA itu melihat apa jawaban-jawaban mereka itu di layar itu berbagai macam gitu. Nah, jadi mereka akhirnya semangat, termotivasi, dan handphone yang mereka gunakan itu maksimal untuk pembelajaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, bagaimana Pak Fuad, waktunya masih ada? Masih ada 3 menit lagi, Bu. Oke, saya coba buka MPI ya. Mudah-mudahan terbuka. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Ya, bagaimana Pak Fuad, sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah ya. Sudah, Ibu. Nah, Bapak Ibu, MPI ini saya buat menggunakan menu Google Site. Ya, menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu. Nah, ini untuk gambar-gambar ini Bapak Ibu, ini saya buatnya di Canva. Canva-nya juga login menggunakan Canva for Education, loginnya juga menggunakan akun Belajar ID ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau saya klik, saya coba klik ya petunjuk penggunaannya. Nah, ya, balik lagi dia Bapak Ibu. Nah, jadi menu-menunya ada petunjuk penggunaan, ada daftar hadir, kemudian asesmen diagnostik, materi ajar, video pembelajaran, LKPD, asesmen, refleksi, dan daftar pustaka. Nah, ini semua saya buat menggunakan akun Belajar ID ya Bapak Ibu. Nanti Maaf, mungkin Ibu, waktunya habis itu. Ya Pak. Oke, ya sudah selesai Pak. Oke, nanti linknya saya kopikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa coba lihat dan bisa menggunakan juga media pembelajaran yang saya buat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Sukron Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selina atas sedikit pemaparannya. Mohon maaf Bapak Ibu karena durasi waktu kita hanya 1 jam sehingga masing-masing narasumber hanya diberi kesempatan selama 15 menit. Untuk narasumber yang kedua itu ada Bapak Rudi Riawan, ya, beliau adalah guru IPS ya di SMP Negeri 7 Tulangbang Barat. Pak Rudi, apakah sudah siap Pak Rudi? Siap Pak. Assalamualaikum Pak Rudi.
Waalaikumsalam Pak. Oke, Pak Rudi ini adalah rekan saya dulu saat membatik tahun 2020 ya Pak. Ya, Pak, ini benar. Pak Rudi ini konsisten mengikuti pembatik. Saya yang ingin ikut sudah nggak bisa. Oke, tetap semangat Pak Rudi ya. Dan Pak Rudi juga selaku GMT ya, GMT level 2, Google Certified level 2. Baik, kepada Bapak Rudi 15 menit ya Bapak Rudi. Sebelumnya saya pantun dulu sebentar. Menanam padi, beternak ikan. Kepada Pak Rudi kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Sukron telah memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan sedikit ya, berbagi praktik baik dari saya. Mungkin langsung saja saya share screen ya Bapak Ibu. Apakah terlihat ya Bapak Ibu? Iya Pak, sudah terlihat. Sudah. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit berbagi praktik baik. Saya beri judul Bakmi itu belajar asik dengan media ajar interaktif. Bapak Ibu, kita tadi sudah diperkenalkan, saya Rudi Riawan, guru di SMP Negeri 7 Jombang Barat. Ya, ini media sosial saya kalau mau ngintip-ngintip apa yang sudah saya kerjakan. Nah, Bapak Ibu, diawali dengan kata inovatif ya Bapak Ibu. Ini berkaitan kembali lagi ke diri kita sebagai seorang guru. Kita harusnya sudah ada atau sudah mengerti dengan kata inovatif ini. Nah, seorang guru itu harus inovatif. Kita harus bisa membuat sesuatu yang baru dalam kegiatan kita sebagai seorang pendidik ya Bapak Ibu. Nah, kenapa sih guru itu harus inovatif? Nah, Bapak Ibu, apabila penerapan pembelajaran inovatif yang dilakukan guru itu secara efektif, itu bisa menumbuhkan bahkan mengembangkan para siswa yang punya jiwa kreativitas diri. Nah, semakin kreatif, maka semakin tinggi juga tingkat stimulasi siswa itu, sehingga berdampak positif dalam proses belajar mereka. Nah, media pembelajaran ini dapat membantu siswa memahami materi pelajaran yang jadi jauh lebih mudah dan menyenangkan. Nah, media pembelajaran ini banyak ya Bapak Ibu. Kita sudah sangat hafal. Ada media cetak, media elektronik, audio visual, dan bahkan ada media interaktif. Ya. Nah, tapi di sini perlu ditekankan kembali ya Bapak Ibu, perkembangan teknologi ini sudah sangat maju dan sangat mempengaruhi dunia pendidikan. Tapi di sini media, saya tekankan media ini hanya sebagai pemicu minat belajar siswa ya Bapak Ibu. Guru ini tetap punya peranan penting, sehingganya saya sendiri berusaha sekali untuk menanamkan bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan. Learning is fun, ya. Itu yang harus kita terapkan dalam proses KBM. Karena pernah waktu saya sekolah dulu, guru itu hanya mengajar tanpa bawa buku, tanpa beliau hanya datang kemudian bercerita di kelas, tapi kami itu senang mendengarkan apa yang beliau ceritakan, sehingga ketika ulangan pun apa yang beliau sampaikan ini ya nyambung dengan mata pelajaran yang saat itu diajarkan. Artinya teknologi yang dulu itu masih bisa dibilang belum semodern sekarang, tapi nyatanya pun tetap bisa membuat siswa-siswanya itu betah di kelas ya Bapak Ibu. Nah, seiring perkembangan zaman kita harus berinovasi terkait dengan pembelajaran. Nah, ini pengertian dari media pembelajaran interaktif ya Bapak Ibu. Nama media pembelajaran interaktif ini kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, dan yang lainnya.
sehingga bisa digunakan secara dinamis. Bapak Ibu, dalam pembuatan media pembelajaran interaktif ini banyak sekali sarananya. Bisa menggunakan PowerPoint, ini yang paling mungkin sudah Bapak Ibu pahami, Google Sites, kemudian bisa dari Canva, Articulate Storyline, Smart App Creator, Loopy, Moodle, dan yang lainnya. Tergantung dari Bapak Ibu lebih menguasai yang mana. Pada praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya, di kelas yang saya ajar, sebenarnya ada 3 tahapan, ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Ya sama seperti Bapak Ibu, biasanya ketika kita mulai masuk kelas, kita mau mulai pembelajaran, setidaknya ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Kebetulan saya seorang guru IPS, lebih mudah sebenarnya untuk mengajukan pertanyaan pemantik karena apa yang mereka lakukan sehari-hari itu adalah materi pembelajaran. Ya, jadi lebih mudah. Dan IPS itu selalu berkaitan dengan kehidupan siswa-siswi kita, jadi orientasi masalahnya pun lebih mudah untuk mencarinya. Dan memang kebetulan kemarin saya menggunakan problem based learning dalam proses pembelajaran, dan nanti di akhir itu ada penutup ya dengan refleksi ya Bapak Ibu, gimana pembelajaran kita sudah efektif atau belum. Nah, dalam proses pembelajaran itu ya kita harus mengkombinasikan ya Bapak Ibu, guru tetap punya peranan, tapi kita juga harus menggunakan media yang bagaimana membuat siswa itu lebih betah di kelas. Nah, salah satu yang kebetulan kemarin ketika saya ngajar di kelas 7, ini juga termasuk bagian dari tugas membatik level 3 kemarin, saya membuat PowerPoint. Basicnya benar-benar dari media pembelajarannya kemarin saya buat dari PowerPoint. Nah, karena kelas 7 peralihan dari SD ke SMP, tampilannya pun saya buat lebih fun ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya, ini yang masih dalam bentuk PowerPoint. Nah, jadi ketika saya mengajar, karena mereka masih siswa-siswa yang peralihan, saya harus mengenalkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, produk yang apa yang saya buat ini harus dikenalkan terlebih dahulu. Ini tombolnya untuk apa, walaupun mereka sudah familiar dengan tombol game dan yang lain. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat contohnya. Nah, jadi mereka bisa akses juga di HP ya Bapak Ibu, seperti nanti bisa Bapak Ibu akses juga. Nah, ini contohnya nanti kalau masih ada waktu ya Bapak Ibu saya putar. Nah, kebetulan untuk yang kelas 9 saya memperlakukannya berbeda. Kelas 9 itu menggunakan Google Sites ya Bapak Ibu. Jadi di sini juga ada tujuan pembelajarannya, materinya, kemudian video pembelajaran, ada simulasi dan evaluasinya. Tetap mau tidak mau Bapak Ibu, kebetulan saya di SMP, saya harus menerangkan dulu ini fungsinya untuk apa, bagaimana, sehingga mereka bisa dengan mudah untuk mengaksesnya gitu. Nah, untuk referensi Bapak Ibu, kita ini sudah banyak banget referensi. Salah satunya bisa ambil dari platform Merdeka Mengajar. Ketika kita bingung mau cari referensi apa, kita bisa ambil dari sini. Kebetulan kemarin tugas-tugas itu yang dari Pembatik sudah juga disematkan di platform Merdeka Mengajar. Nah, ini contohnya ya. Kemudian kita bisa juga cari referensi juga dari website pendidikan, banyak sekali Bapak Ibu ide-ide. Kemudian video pembelajaran juga sudah sangat banyak di YouTube dan yang lainnya Bapak Ibu, sehingga sebenarnya proses pembelajaran di kelas yang kita mengandalkan teknologi informasi saat ini sudah bukan sesuatu yang sulit ya Bapak Ibu, karena semua sudah terintegrasi. Nah, ya Bapak Ibu, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan media pembelajaran seperti ini, ada kelebihan juga ada kekurangan ya. Kelebihan jelas karena siswa kita hidup di era atau lahir di era digital,
jadi mereka lebih senang dengan apa-apa yang berbau dengan digital, maka mereka akan jadi lebih antusias dalam proses pembelajaran, lebih aktif dan lebih mudah memahami. Kemudian kekurangannya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan hal yang online itu pasti jaringan internet. Tidak setiap tempat itu punya jaringan koneksi internet yang cukup baik. Kemudian untuk siswa yang tingkatannya levelnya masih di bawah SMP ke bawah SD, itu kita harus memahamkan dulu ke siswa terkait dengan penggunaan dan beberapa kendala teknis lainnya, karena namanya kita menggunakan teknologi pasti ada kendala-kendala yang lain seperti ya tidak support dan yang lain. Nah itu Bapak Ibu. Pak Sukron, apakah masih ada waktu? Oke, 3 menit lagi Pak. Oke, nah baik, ini masih 3 menit lagi. Oke. Ya. Tadi durasinya lebih 5 menit. Oke. Pak Amirwan agak tadi. Oke, ini ya Bapak Ibu. Kemarin boleh saya tampilkan. Ini yang untuk kelas 7 ya Bapak Ibu. Nah, ini saya sematkan di Google Drive, kemudian pakai Drive to Web sehingga kita bisa akses dari mana saja. Ini di sini saya sediakan tombol musik. Ini kok loading ya. Sinyal. Ya ini Bapak Ibu, kendala, salah satu kendala yang seperti ini. Ya, inginnya kita itu semua bisa diakses dengan baik. Ya, tapi kan beberapa kendala yang seperti ini. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Ini ada linknya. Nanti saya share di kolom chat. Bapak Ibu bisa akses tampilannya seperti apa. Ya. Gitu. Karena ini agak lumayan ini jaringan. Kebetulan dari tadi juga dipakai untuk tethering terus jaringan. Coba saya ulang. Ini aja wifi saya nggak ngangkat Pak Rudi. Saya ini akhirnya pakai kuota. Iya. Oke. Saya masih nggak muter Pak. Oke, atau gini aja. Nah, ini tampilannya dan ini tampilan menunya Bapak Ibu. Karena kelas 7 saya buat semenarik mungkin yang bisa menarik perhatian dari siswa. Tampilannya seperti di game, kebutuhan manusia materinya dan pemenuhannya. Jadi di sini ada materi. Kebetulan di sini saya mencantumkan ada beberapa jenis. Nah, ini ada video pembelajarannya, pertanyaan pemantik juga. Kemudian ada materi, ya, tetap ada teks ya Bapak Ibu. Tapi di sini saya lengkapi juga dengan suara ketika mereka ingin mendengarkan suaranya. Nah, ini ada ini. Kemudian ada gambar-gambar juga, ya, yang menerangkan materi tersebut. Nah, kemudian ketika sudah selesai di sini ada menu evaluasi ketika mereka mau mengerjakan evaluasinya Bapak Ibu. Ini oke.
Pak Rudi, Evaluasi. mohon maaf, Ya, waktunya oke. habis. Siap, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri ya Bapak Ibu terkait dengan media pembelajaran interaktif saya. Nah, jadi pada dasarnya teknologi boleh canggih, tapi kita sebagai seorang guru juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi itu, sehingga kita sebagai guru memang tidak akan tergantikan oleh teknologi itu, tapi setidaknya kita bisa berperan dalam mengembangkan pendidikan dengan teknologi tersebut. Oke, terima kasih Pak Sukron. Waktunya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Rudi atas pemaparannya. Ya, nanti kapan-kapan akan saya undang lah untuk berbagi di komunitas saya. Mudah-mudahan Pak Rudi siap ya Pak Rudi. Oke, siap Pak. Siap. Oke, nanti Bapak Ibu yang penasaran, Pak Rudi insya Allah bisa memfasilitasi Bapak Ibu, karena di sini hanya berbagi cerita pengalaman terbaik ya menggunakan MPI untuk pembelajaran interaktif di kelas. Baik, untuk selanjutnya narasumber kita yang ketiga adalah ada Ibu Sri Murdiawati Eskom. Beliau adalah guru SMP Al-Huda Jati Agung, Lampung Selatan. Nah, di sini kita akan lihat nih apa praktik baik yang mau diceritakan nih. Kita sudah nggak sabar lagi. Oke, baik. Sebelumnya saya pantun dulu. Ke Kediri membeli ikan. Kepada Bu Sri kami persilahkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Mirwan yang masih setia mendampingi. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini. Di sela-sela kesibukan, apalagi ibu rumah tangga, mungkin jam-jam segini adalah mempersiapkan segalanya. Baik, di sini saya akan berbagi praktik baik mengenai inovasi pembelajaran dengan menggunakan akun belajar.id. Awalnya saya menggunakan akun belajar.id itu untuk kepentingan pribadi dulu, sebelum ada PMM. PMM itu belum galakkan gitu ya, masih baru akun belajar.id baru seperti ayo aktifkan akun belajar.id. Oke, saya cari tahu apa sih keistimewaan dari akun belajar.id itu. Saya cari tahu, ternyata saya dapat di bagian Google Drive-nya. Ternyata waktu itu Google Drive-nya tidak terbatas, Pak. Itu yang bikin saya seneng, wow gitu kan. Ini keren banget nih, tidak terbatas. Ternyata hari ini dibatasi untuk penggunaan Google Drive-nya. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan paparan saya mengenai inovasi pembelajaran berbasis TIK yang saya lakukan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Oke. Ini adalah praktik baik yang saya lakukan untuk pemanfaatan multimedia pembelajaran interaktif dengan Google Site. Dalam pembuatan Google Site-nya tentu saya menggunakan akun belajar.id yang memiliki banyak sekali keunggulan. Kemudian fitur-fitur di dalamnya pun saya menggunakan akun belajar.id. Tujuan dari saya membuat multimedia pembelajaran ini yang pertama untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada siswa. Yang kedua, menyediakan sarana belajar siswa yang dapat diakses oleh siswa kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Sebelum saya membuat MPI ini, pada awalnya saya ini terkait dengan tugas pembatik level 2 waktu itu. Saya membuat tes untuk mengukur kemampuan siswa pada materi yang saya sampaikan, karena kebetulan saya adalah guru TIK, guru informatika. Di sini materi yang kebetulan saya buat adalah jaringan komputer dan internet. Kemudian
Setelah itu dari hasil tes yang sudah saya buat ini saya gunakan untuk membagi kelompok belajar. Ya walaupun pada dasarnya implementasinya tidak berkelompok, tetapi pembagian siswa, pembagian cara belajarnya itu sudah ada sendiri karena sebelumnya saya memberikan tes itu berdasarkan kemampuannya. Di situ terbagi 3, ada yang cakap, ada yang mahir, ada yang perlu pendampingan. Nah, saya buatlah MPI yang seperti ini dengan menggunakan Google Site. Selanjutnya, kelebihan dari MPI yang saya buat itu adalah dapat mengakomodir berbagai gaya belajar siswa. Jadi karena di situ kan sifatnya ada yang visual, ada yang saya sampaikan materinya saya tertulis, kemudian ada praktikum juga. Jadi baik yang visual, kemudian kinestetik, kemudian auditori itu bisa menggunakan MPI ini. Kemudian MPI ini juga mendukung proses pembelajaran menggunakan project based learning. Di sini saya akan banyak sharing mengenai multimedia pembelajaran yang saya buat ya Bapak Ibu. Jadi saya langsung saja ke MPI-nya. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya share lagi. MPI. Ya, ini adalah MPI yang saya buat. Tujuannya awalnya saya untuk mengadahi atau mendampingi siswa itu bisa di mana saja, karena berdasarkan pengalaman itu siswa kalau sudah praktek saya tanya secara teori, alasan mereka itu tidak, waduh Bu, saya kalau praktek bisa Bu, tapi kalau suruh jelasin gini saya nggak bisa. Nah, saya cari tahu kenapa bisa seperti itu. Mungkin belajarnya yang kurang perlu pendampingan, sehingga saya berpikir untuk oke lah, saya buatkan multimedia pembelajaran interaktif yang dapat diakses oleh peserta didik kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Oke, ini adalah halaman utamanya. Di sini ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada evaluasi, ya, kemudian ada referensi dan profil pengembang. Di tujuan materi ya sesuai dengan materi yang saya berikan, yaitu jaringan komputer dan internet. Jadi walaupun pada dasarnya saya informatika Bapak Ibu, tapi saya membuat MPI ini untuk memenuhi ketika siswa belajarnya tidak ada saya gitu. Ketika tidak ada saya, siswa tersebut tetap bisa menggunakan. Nggak bisa ya kan? Nggak bisa ya. Ini adalah tujuan pembelajaran, di sini saya sampaikan sehingga peserta didik tahu, oh ini tujuan pembelajaran untuk materi ini. Kemudian ada materi pembelajaran. Tampil ya Bapak Ibu MPI saya. Nanti saya sudah cerita panjang. Tampil Bu. Oke, ini materi pembelajarannya. Oke, di sini saya buat menggunakan Canva. Ini adalah presentasi yang saya buat menggunakan Canva. Tentunya saya juga memanfaatkan akun belajar.id karena ketika kita login menggunakan Canva, kita akan mendapatkan Canva Premium gitu, Canva yang Pro. Jadi tidak ada lagi yang suruh bayar, oke, suruh mau pakai elemen ini suruh bayar gitu kan ya. Nah, itulah kelebihan dari akun belajar.id. Kemudian di sini adalah materi yang secara tertulis. Jika siswa itu tidak suka dengan melihat slide, lebih suka membaca, ya di sini ini adalah materi yang tertulis. Kemudian ada juga yang berbentuk video. Ini adalah video ini real, saya buat sendiri, artinya tidak mengambil dari karya orang lain yang ada di YouTube, tapi memang saya buat untuk memudahkan siswa. Biasanya siswa itu nyambung itu dengan siapa yang
mengajar. Artinya ketika bahasanya beda itu sulit untuk mencerna, biasanya seperti itu. Kadang siswa saya seperti itu. Oke. Ini adalah video-video yang dapat dilihat oleh peserta didik yang berkaitan dengan materi ini. Jadi ada enkripsi ini kan melindungi data. Kemudian metode enkripsi menggunakan CSR Cipher ini kan mengirimkan pesan rahasia ya Bapak Ibu. Jadi ada encrypt dan ada decrypt. Jadi nanti di sini ini pun saya sertakan linknya untuk siswa tersebut dapat mengakses atau membuat enkripsi kemudian mendeskripsikan kembali. Nah, di sini saya juga menyediakan buku yang dapat dibaca oleh peserta didik terkait materi. Jadi di sini saya berikan untuk menggali dan menambah referensi belajar. Baca buku di bawah ini bab 5 JKI pada halaman 113 sampai 136. Jadi siswa tidak perlu membawa buku cetak, tidak perlu lagi keberatan gitu ya Pak untuk bawa buku cetak banyak. Jadi dengan ini flipbook ini namanya ya Bapak Ibu. Saya menggunakan Hygiene Flipbook. Jadi saya ke Hygiene Flipbook, kemudian saya tampilkan di sini linknya. Oke, ini yang di materi. Kemudian tentunya dari materi yang kita berikan itu kita melakukan penilaian atau evaluasi. Penilaian terhadap materi pembelajaran. Nih, jadi evaluasinya juga ini dapat dikerjakan secara online. Mereka di rumah bisa menggunakan handphone. Kalau yang punya handphone, kalau yang tidak ya mungkin bisa kolaborasi dengan temannya. Seberapa pahamkah kamu mengenai materi ini? Lakukan permainan dalam game berikut untuk mengukur seberapa paham kamu dengan materi jaringan komputer dan internet. Oke. Ini game ini saya buat menggunakan word wall ya Bapak Ibu. Jadi di word wall itu template-nya banyak. Ada quiz game show. Ini kalau saya klik saya khawatir nanti tidak bisa kembali. Nanti saya berikan saja linknya supaya Bapak Ibu bisa membuka kapanpun. Oke, ini semua adalah penilaian terkait materi. Kemudian ada juga tugas proyek. Nah, karena informatika itu kan lebih banyak ke praktikum yang dimana dalam setiap kegiatan praktikum itu peserta didik membuat proyek. Ini materi proyek ini adalah materi enkripsi, proteksi dokumen dan enkripsi data. Jadi tugasnya seperti ini. Nah, pengumpulannya itu saya sediakan Google Form. Jadi peserta didik ini dapat mengumpulkan kapanpun juga mereka bisa. Karena kan sekarang ini namanya juga smartphone ya Bapak Ibu, smartphone artinya telepon pintar. Jadi peserta didik itu bisa menginstal aplikasi Office seperti Google Doc, Google Spreadsheet, kemudian Google Slide gitu. Jadi tergantung kita mengarahkan peserta didik itu seperti apa. Ini buatlah dokumen Microsoft Word. Jadi dari dokumen itu nanti siswa mengumpulkannya melalui Google Form ini. Dan tentunya ini saya buat menggunakan akun belajar.id. Oke, ini juga sama, ini enkripsi. Saya berikan tugas yang dimana siswa tersebut saya minta untuk membuat enkripsi data. Nah, ini nanti tinggal dikirim masuk ke formulir saya. Oke. Nah, saya sampaikan kembali kenapa kok informatika harus pakai MPI gitu ya Bapak Ibu, padahal kan di kegiatan pembelajarannya itu sudah berbasis IT gitu. Kenapa kok harus pakai MPI? Itu tadi Bapak Ibu, saya berangkat dari niat awalnya itu bisa mendampingi siswa itu kapan saja dan di mana saja. Jadi ketika siswa di rumah mengerjakan tugas tidak berhenti ketika
gimana ini tadi yang dijelaskan dengan Ibu tadi seperti apa? Nah, dengan MPI ini kan siswa bisa memutar kembali video yang disertakan di MPI, materinya, ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau evaluasi atau penilaian itu bisa mereka kerjakan secara online. Nah, itulah MPI yang saya buat. Tentunya saya berharap banyak dari MPI ini, dan kebetulan bagus sih apa yang dihasilkan oleh siswa itu sangat berminat begitu, antusias belajarnya itu lebih banyak. Seperti kemarin pas saya mengerjakan tugas pembatik level 3 karena tugasnya lumayan juga, jadi saya kan lembur sampai jam 12 malam. Nah itu siswa itu tahu-tahu WA ke saya, Assalamualaikum Ibu, iya gimana nak? Bu, saya mau ngumpulin tugas. Wih, udah jam 00.05 waktu itu. Kemudian oke, silahkan dikumpulkan melalui link yang sudah dibagikan ya nak ya. Linknya kan sudah ada di Google Site. Kalau misalnya lupa nanti saya kirim. Sudah ada kok Bu. Oke, berarti di situ artinya kapanpun, yaitu tadi, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, siswa itu bisa belajar gitu loh Bapak Ibu. Nah, lalu kita sebagai guru itu memang harus selalu belajar, selalu berinovasi, tidak bisa berhenti dengan saya kan bukan guru informatika, saya kan bukan guru TIK, atau mungkin ya kamu masih muda, kesempatan belajar banyak. Tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena kan namanya guru itu harus selalu bergerak, harus selalu berinovasi. Kalau kita berhenti bergerak, berhenti berinovasi, mungkin kita harus berhenti menjadi guru gitu. Apalagi perkembangan teknologi itu kan sekarang ini sangat pesat Bapak Ibu. Jangan sampai anak kita itu lebih pinter dalam hal teknologi dari kita gitu. Jadi seperti ini contohnya evaluasi atau penilaian yang saya lakukan ini. Ya, jadi penilaiannya saya buat menggunakan game. Karena apa? Karena setiap kali saya melihat anak-anak zaman sekarang ini lebih suka bermain game. Sangat suka sekali bermain game. Jadi ya saya mencari kembali gitu referensi aplikasi apa ini yang cocok untuk anak-anak seperti itu. Jadi apa yang anak-anak lakukan itu coba diikuti, seperti apa perkembangannya gitu. Mengenai teknologi ya Bapak Ibu, jangan sampai anak-anak ini salah dalam menggunakan teknologi gitu, karena mungkin selama ini mereka punya HP itu ya hanya untuk selfie atau hanya untuk sosial media saja gitu. Tapi untuk kegiatan pembelajaran itu belum terarah ke sana gitu. Nah, jadi dari situlah saya mulai berpikir, kenapa kok anak-anak ini suka TikTok? Oke, kalau mereka suka TikTok, kita sampaikan, kita berikan pembelajaran yang menggunakan TikTok. Kemudian anak-anak ini suka main game. Ketika melakukan penilaian di kelas, mereka diminta untuk mengisi LKPD, itu pasti banyak mainannya, banyak jenuhnya. Nah, bagaimana kalau kita berikan yang seperti ini, pasti mereka akan tertantang. Apalagi di sini kan aplikasi ini kan memudahkan begitu. Ketika siswa itu benar dalam memberikan jawaban, kadang ada bonusnya seperti itu. Jadi motivasi siswa itu terbangun untuk selalu belajar. Mohon maaf Ibu, waktunya habis. Oke. Mungkin nanti setelah ini bisa tanya jawab ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Mirwan atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Muryawati atas pemaparannya mengenai MPI menggunakan Google Site ya Bu, yang di dalamnya ada beberapa fitur-fitur game edukasi gitu.
mudah-mudahan bisa diimbaskan ke rekan guru yang lain nanti ya Ibu ya. Amin. Oke, baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand atau menuliskan di kolom chat ya. Sudah ada yang raise hand Ibu Yulima. Bu Yulima, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu Yulima? Ya, kami persilakan untuk Bu Yulima jika ingin ada yang ditanyakan. Halo, Assalamualaikum Ibu Yulima. Suaranya belum ada Ibu Yulima. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat ya Ibu Yulima. Oke, baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada pertanyaan boleh raise hand ataupun menuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Baik, tidak ada. Mungkin Bu Roslina, apakah ingin menampilkan MPI-nya kembali, Bu Roslina? Nah, ini ada pertanyaan nih dari Bapak Aji Jatmiko. Langsung praktik saja. Satu contoh mengenai MPI sederhana. Oke, kira-kira ini siapa nih yang akan menjawab nih? Bu Roslina atau Pak Rudi ini atau Bu Sri? Silakan Pak Rudi. Mungkin jaringannya lebih stabil. Pak Rudi, bagaimana Pak Rudi? Oke, ya Skron Pak siapa tadi? Pak Aji Jatmiko. Pak Aji. Iya. Ya. Ya, Pak Aji. Ini praktiknya praktik MPI yang sudah dibuat atau membuat. Iya, benar. Karena jadi yang satu sudah kalau MPI membuat baru gitu ya, butuh Pak. waktu. Butuh waktu. Sedangkan kita mungkin dijelaskan aplikasinya saja mungkin Pak, menggunakan aplikasi apa, kemudian dicontohkan sekilas saja mungkin. Atau Pak Aji boleh, ini Pak Aji boleh silakan ada pertanyaan Pak Aji. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebutkan dari mana Pak Aji? Bapak Aji Jatmiko di Situ Bondo. Oh, dari situ. Jawa Timur. Jawa Timur, Pak. Jawa Timur luar biasa. Ini dari Pulau Jawa ya. Oke, selamat datang Pak Aji di Salam kenal. Ini sahabat teknologi dari Lampung ini. Ya. Iya. Begini yang ingin saya tanyakan tentang pembuatan MPI. Itu kan bisa berbagai dari desain, bisa mungkin Canva ya, atau PowerPoint, atau mungkin dari Google Slide ya. Nah itu apakah ada kelebihan di antara desain dari program yang lain? Yang paling enak tuh yang biasanya tuh pakai yang mana yang lebih mudah gitu. Mungkin juga dalam desainnya, mungkin juga akses anak itu nanti memainkannya, itu mungkin bisa dijelaskan mungkin kelemahan dan kelebihannya itu dari setiap aplikasi yang bisa kita gunakan gitu ya. Mungkin itu dulu penjelasannya. Mohon penjelasannya. Oke, ya, baik, terima kasih Pak Aji atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Pak Rudi. Oke, baik. Memang kan banyak ya Pak untuk sarana untuk kita membuat media pembelajaran interaktif. Tadi sudah saya jelaskan juga. Dari PowerPoint itu bisa, kemudian Canva, Google Sites, dan yang lainnya. Kalau menurut saya itu memang paling mudah itu pakai Google Sites ya.
Karena kalau Google Search itu kan kita seperti kayak bikin blog atau bikin web, kemudian kita di situ sudah ada template, artinya kita tinggal menempel apa. Misalnya kita mau memasukkan video yang dari YouTube atau dari mana, itu kita tinggal kopikan linknya, kita insertkan di situ, sudah akan muncul. Kemudian kalau kita mau memasukkan dokumen, misalnya dalam bentuk PDF, itu juga bisa lebih mudah di Google Search. Cuman tuh kalau cuma kelemahannya adalah mungkin desainnya, kalau kita pure dari Google Search, desainnya itu sangat monoton. Makanya biasanya rekan-rekan guru itu kalau menggunakan Google Search selalu dikombinasikan dengan Canva ya Bapak, karena kita membuat desain aset-asetnya itu dari Canva, kemudian kita download, kita simpan, kita uploadkan ke Google Search. Tapi kalau kita mau buat yang sederhana pun, dari Google Search sendiri sudah ada template-nya, jadi kita tinggal ngikutin aja tuh. Kalau yang lebih ribet ya ada lebih banyak ya, tapi kembali lagi nanti kendala akhirnya adalah karena ini semua nanti bisa diakses siswa itu dari mana saja, pastinya jaringan internet itu akan jadi hal yang utama, karena mau tidak mau semuanya harus terkoneksi dengan internet. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Rudi. Mungkin dari Bu Sri ada yang ingin ditambahkan, Bu Sri, dari jawaban Pak Rudi? Oke, baik Pak Aji, terima kasih atas pertanyaannya. Memang banyak apa yang seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi, memang banyak aplikasi untuk membuat MPI gitu. Yaitu tadi Google Site itu lebih mudah dalam seperti menyisipkan dokumen-dokumen ya, seperti yang saya tampilkan tadi gitu. Jadi kalau yang lain mungkin perlu langkah yang agak lama, sedangkan kalau Google Site cukup tinggal di-upload saja gitu loh Pak, jadi lebih gampang gitu. Gimana Pak Ji? Iya Ibu Sri, iya. Sudah paham, sudah Iya. penjelasan. Terima kasih. Oke, Pak Haji pantau terus nanti akan ada webinar selanjutnya yang isi ya ini sahabat-sahabat teknologi ya. Nanti akan ada, nanti saya undang lah Bu Sri, Pak Rudi, nanti saya undang di komunitas belajar saya. Dari Ibu Roslina, silakan Ibu Roslina kalau ada yang ingin menambahkan Bu Roslina untuk MPI apa saja sih Bu yang bisa digunakan untuk MPI? Ya, terima kasih Pak Sukron. Jadi Pak Haji sebenarnya nggak jauh berbeda ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi dan Bu Sri. Untuk membuat MPI itu menggunakan Google Site itu sebenarnya sederhana ya. Cuma seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi, kalau kita tidak kombinasikan dengan Canva desain-desainnya, maka tampilan dari MPI kita itu ya sebatas hanya template-template yang disediakan oleh Google Site. Jadi dia ya sederhana lah gitu. Jadi kalau misalkan gambar-gambarnya mau menarik gitu, menu-menu pilihannya itu gambarnya cantik-cantik, kita desain dulu di Canva, kemudian di download, nah baru kita import ke site-nya. Itu untuk Google Site. Tapi sebenarnya masih banyak lagi sih. Pakai Google Slide juga bisa ya buat MPI gitu. Kemudian PowerPoint ya. Nah, cuman kalau Google Site itu memang tinggal masukin aja sih gitu kan, link-linknya gitu kan. Nanti dia udah pasti jadi gitu, nggak bakal macet gitu ya. Nah itu kira-kira Pak Haji ya, mudah-mudahan mewakili, jadi bisa langsung eksekusi ya Pak Haji. Karena langsung online ya Bu ya. Iya, jadi nggak bakal macet gitu ya kalau Google Site. Google Site itu langsung online, pembuatannya langsung online, tinggal klik publikasi sudah jadi. Jadi ya betul sekali Bu Sri. Ya. Ya, saya kembalikan ke Pak Sukron.
Oke, terima kasih Bu Roslina, Bu Sri, dan Pak Rudi. Mungkin cukup ya? Cukup ya, Bapak Ibu, mohon untuk mengisi daftar hadir dulu. Daftar hadir sudah disematkan oleh Bu Roslina. Daftar hadir yang dari Bu Sri tadi tidak bisa dibuka, Bu. Oh iya, aksesnya ya Pak, sudah dibuka sebenarnya. Iya, aksesnya dia larinya tadi ke SID, larinya iya, benar memang Pak. Ya, Ibu, Pak, izin menyampaikan daftar hadir. Silakan Ibu. Ya, ini tadi kan dari absen yang sudah diberikan itu kan ada pertanyaan-pertanyaan untuk rekan-rekan peserta didik, guru yang ada di sini gitu. Sejauh mana sih sudah menggunakan akun belajar.id-nya seperti itu kan? Apakah masih untuk keperluan pribadi atau sudah untuk pembelajaran? Dan di sini saya lihat itu ada yang masih untuk kepentingan pribadi, ada yang masih untuk atau ada yang sudah untuk kegiatan pembelajaran. Gitu. Terus kemudian langkah apa atau apa yang selanjutnya akan Bapak Ibu lakukan terkait dengan manfaat yang dapat yang didapatkan dengan menggunakan akun belajar.id. Ya, ini sudah banyak sekali yang karena dari pemakainya itu sudah banyak yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Semuanya alhamdulillah sudah untuk kegiatan pembelajaran, ada yang untuk Canva, ada yang PMM, mengetahui berbagai informasi terkait program-program pengembangan diri. Iya, karena memang akun belajar.id itu kan disiapkan untuk guru dan siswa, kemudian tendik ya Bapak Ibu. Jadi segala informasi yang berkaitan dengan pembelajaran pasti akan disampaikan. Jadi ya sudah banyak sekali yang menggunakan akun belajar.id untuk kepentingan belajar. Oke, Ibu Sri, mohon langsung memberikan closing statement, Bu. Oke. Belum ditutup. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, dari pemanfaatan akun belajar.id yang kita dapat dari pemerintah, itu memang sebaiknya kita manfaatkan ya Bapak Ibu, karena pemerintah tidak akan mungkin memberikan sesuatu yang tidak ada tujuannya seperti itu. Jadi segala macam kelebihan atau manfaat dari akun belajar.id itu sebaiknya ya kita luruskan untuk apa diadakannya akun belajar.id tersebut. Bisa untuk membangun kegiatan belajar mengajar, lebih memudahkan siswa, pasti seperti itu tujuan pemerintah. Nah, baik Bapak Ibu, jadi seperti itulah dari pemanfaatan akun belajar.id seperti yang sudah kami paparkan pada sore hari ini, seperti membuat inovasi pembelajaran dan sebagainya. Seperti itu. Sekian aja baik, Pak. Terima kasih Ibu Sri ya. Dari Bu Roslina, silakan Ibu untuk closing statement, Bu. Ya, terima kasih Pak Supron. Sederhana aja Bapak Ibu, belajar, berkarya, berbagi, bermanfaat. Oke, jadi kita belajar buat MPI, terus buat MPI-nya, bagikan, semoga MPI-nya bermanfaat untuk rekan-rekan guru lain dan peserta didik kita. Terima kasih Pak Supron. Baik, luar biasa. Terakhir dari Pak Rudi, silakan Pak Rudi untuk closing statement Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Supron. Ya, dari saya ini aja, selama hidup ini masih ada, maka selama itu pula pendidikan akan terus berjalan. Nah, teknologi ini memiliki peran penting dalam perkembangan dunia pendidikan, tapi peran seorang guru tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi sampai kapanpun. Semoga teman-teman Bapak Ibu guru di sini juga bisa memanfaatkan teknologi itu sehingga kita menjadi guru-guru yang inovatif dan bisa tetap membimbing anak-anak siswa-siswi didik kita menuju perkembangan yang jauh lebih baik. Ini tuh Pak Supron.
Oh, Terima kasih. oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu narasumber hebat. Sebelum ditutup, saya kembali pantun. Pantunnya sangat sederhana. Makan ikan sepat, minum selasi. Kepada narasumber hebat, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Bapak Ibu, sebenarnya waktunya masih sangat kurang ya, masih sangat kurang. Kami, tapi karena durasi waktu, apa boleh buat sebelum saya tutup, Bapak Ibu silakan dibuka kameranya kita untuk foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, Pak Rudi bisa mengambil untuk screenshot. Sebentar Pak. Saya ini masih digunakan untuk recording dan kendala sinyal juga. Oke, silakan dibuka. Bapak Ibu silakan dibuka kamera. Oke, saya hitung mundur, tapi saya tidak akan mundur ya Bapak Ibu. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Silakan Bapak Ibu foto dengan gaya terbaik. Oke. 3, 2, 1. Oke, kepalkan tangan Bapak Ibu. Sekarang kepalkan tangan ya. Oke. Sekarang hitung maju, bukan mundur. 1, 2, 3. Oke, apalagi nih? Apa literasi atau Lampung? Ya. Hitungan maju lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih juga kepada Duta Teknologi tahun 2019 kepada Bapak Nirwan Saputra. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas wejangannya, motivasinya. Mudah-mudahan ini salah satu bahan peledak motivasi ya untuk guru-guru supaya